Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengerjakan soal regresi linier sederhana menggunakan program R gitu ya. Nah, ini adalah soalnya teman-teman, kita baca dulu. Jadi soalnya begini, misalkan diberikan data nilai akhir semester UAS mata kuliah kalkulus pada semester pertama, gitu ya. Itu adalah variabel Y dan kemudian nilai matematika saat ujian masuk universitas yang didefinisikan sebagai variabel X sebagai berikut gitu ya. Nah, di mana ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai Y-nya gitu ya. Nah, dari nilai yang sudah diberikan ini, kemudian diperintahkan kita untuk apa? Membuat scatter plot antara nilai UAS kalkulus dan nilai ujian masuk matematika. Kemudian yang kedua, yaitu carilah model regresi linier sederhananya. Oke, baiklah. Kita mulai tutorialnya langsung di program R ya, teman-teman. Jadi tadi kan kita punya apa namanya soal regresi sederhana ya. Ada X dan Y. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan di R Studio adalah apa? Kita masukkan dulu data untuk X dan Y-nya. Kita mulai ya. Caranya adalah ketikkan saja X sama dengan C dalam kurung. Jadi tadi datanya dimulai dari angka 45, 68, kemudian 56, 78, 70, 85, 90, 58, 86, 75, 80, dan 64 ya. Oke, kemudian kita enter saja. Lalu ada Y-nya lagi. Kita ketikkan Y sama saja C, buka kurung, kemudian masukkan angkanya dimulai dari angka 60, 72, 66, 80, kemudian 78, 90, 90, 68, 94, 82, 86, dan terakhir 72. Oke. Lalu apalagi kita cek berapa banyak jumlah datanya ya. Itu menggunakan length X 12. Kemudian kita cek juga yang Y-nya ya. Y-nya ada berapa? Juga sama ada 12. Lalu tadi di soalnya dia minta apa? Katanya untuk yang pertama buatlah scatter plotnya ya antara variabel X yaitu nilai UAS kalkulus dan Y nilai ujian masuk matematika. Jadi kita buat dulu scatter plotnya. Untuk membuat scatter plotnya kita inputkan perintah plot. Jadi tinggal buat saja plot X, Y teman-teman. Nanti akan muncul plotnya seperti yang di sebelah kanan ini ya. Ini untuk Y, ini untuk X. Lalu menambahkan garis regresinya. Jadi informasi apa sih yang kita mau dapat dari scatter plot ini? Kita perlu bantuan garis regresi ya. Oke, add regression line. Jadi teman-teman yang perlu kalian tahu, kalau misalnya kita memasukkan perintah ya di R-nya, kalau kita awali dengan tanda pagar, itu berarti hanya catatan saja, dan dia itu tidak akan running ya. Jadi ini catatan saja untuk menambahkan garis regresinya. Ketika saya enter, tidak ada yang running ya, begitu ya, karena diawali dengan tanda pagar. Oke. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan garis regresinya, teman-teman. Kita ketikkan saja perintah upline, kemudian buka kurung, lm, y, lalu x, tanda tak hingga begitu x. Ya, kemudian langsung di enter saja. Ini sudah ada garis regresinya ya, teman-teman.
Nah, dari scatter plot yang ada ini, terlihat bahwa terdapat hubungan linier ya, antara variabel X dan variabel Y. Ini terlihat dari mana, teman-teman? Dari titik-titik datanya ini yang menyebar di sekitar garis regresinya. Oke? Nah, oke, ini kita sudah bisa menyelesaikan contoh tugas untuk yang bagian A ya, pertanyaan untuk bagian A. Kemudian kita lanjut saja untuk bagian B tadi, di soalnya dia minta carilah model regresi linear sederhana ya, antara X dan Y. Nah, caranya itu kita tinggal panggil saja, kita tinggal masukkan sintaks saja begini. Kita kasih catatan dulu ya, tanda pagar ini untuk call persamaan regresi. Nah, itu kita pakai rex 1. Ini boleh apa saja ya namanya. Kalian mau rex 1, oke gitu ya. Kita buat tanda kecil dari sama dengan. Kemudian lm y tanda tak hingga x. Enter saja. Kemudian kita panggil lagi nih rex 1. Nah, ini langsung ada ya teman-teman. Ini dia langsung ada. Jadi persamaan regresi dari data ini adalah Y juga sama dengan 23,7015 ditambah dengan 0,7656. Begitu teman-teman. Oke, kita lihat ya. Jadi ini terserah kita ya, teman-teman, namanya gitu. Yang penting nanti kita panggilnya itu sama. Jadi jangan kalian pikir ketika saya masukkan sintak rect 1 buka kurung gitu, strip LMY, strip X ini dia itu paten rect 1 itu enggak. Karena misalnya sebenarnya apa namanya? Di program R itu bagaimana caranya kita menyambungkan algoritma yang kita buat gitu. Jadi ini bisa saja misalnya eh, constat. Ini. Lalu ini kita panggil lagi constat gitu. Nah, dia nyambung kan teman-teman. Jadi itu tergantung ke apa yang kita definisikan. Nanti kita panggil lagi. Gitu ya cara kerjanya. Nah, teman-teman, berdasarkan dari hasil runningan program R yang kita running tadi sebelumnya, kita udah dapat nih, kita udah panggil persamaan regresi linear sederhananya diperoleh parameter intercept beta nolnya itu sebesar 23,7015 dan kemudian parameter slope beta satunya itu sama dengan 0,7656. Nah, dari persamaan ini kita tinggal buat saja persamaan regresinya teman-teman, yaitu Y topi ini masih apa ya? Y topi ini teman-teman, kalau misalnya kita tulis Y, kemudian ada kayak topinya di atas Y-nya, itu berarti Y ini masih dalam bentuk prediksi gitu ya, sama dengan 23,7015 ditambah 0,7656. Nah, ini kita kembali lagi ke apa namanya? Ke RStudionya ya. Jadi kan begini, kita kan baru memanggil persamaan regresi linear sederhananya saja. Ini kan dalam yang ditampilkan di RStudionya, yang ditampilkan R-nya itu adalah persamaannya ya, persamaan akhirnya. Kemudian misalkan, walaupun ini tidak ada di perintah A atau B-nya tadi ya, misalkan kita mau tahu nih, biasanya kan untuk suatu data kita tuh diminta nilai minimalnya berapa, nilai mediannya berapa, nilai maksimalnya berapa, begitu ya. Jadi kita tinggal panggil saja nih di R-nya, itu tinggal summary. Oke, Oke, summary kita ketik ya, summary, kemudian panggil saja. Karena tadi kita cobanya itu ada dua nama untuk apa namanya? Untuk memanggil regresi linear sederhananya, kita pilih saja ya. Misalkan kita pilih yang ini saja. Jadi summary constat gitu. Constat ini kan sudah langsung ya kalau di RStudio dia langsung. Nah, nah ini nanti langsung ada nih. Jadi dari persamaan ini nilai minimalnya berapa begitu, nilai
Q1-nya berapa, median, ini nilai Q3, ini nilai maksimalnya gitu ya. Ini nilai standar errornya, ini nilai T, ini nilai nilai T-nya begitu. Oke, baiklah itu saja ya teman-teman penjelasan dari video kali ini. Semoga bisa dimengerti dan semangat belajar. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.